Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, salat adalah tiang agama bagi kita umat muslim seperti hadis berikut ini. Nabi SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairis. Lantas, bagaimana sikap kita ketika kita sedang sholat, ada hewan melata yang datang? Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah bumi, tanah, bisa dijadikan sebagai masjid tempat sholat dan alat untuk bersuci atau tayamum. Rasulullah SAW bersabda mengenai hal tersebut, "Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan pada seorang pun sebelumku, yaitu aku ditakuti oleh musuh dalam jarak perjalanan 1 bulan. Bumi dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka kapan saja seseorang masuk waktu sholat, maka sholatlah. Kambing dihalalkan untukmu. Aku diberikan karunia untuk memberi syarat, dan para nabi sebelumku diutus ke umat tertentu, sedangkan aku diutus ke seluruh penjuru manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu keistimewaan tersebut yang paling menjadi perhatian untuk kita pribadi adalah diperbolehkannya sholat langsung di atas bumi, di mana saja kita berada. Oleh karenanya, banyak para petani yang sholat di sawahnya, arsitektur sholat di atas bangunan, dokter sholat di ruangannya, dan lain sebagainya. Namun terkadang di tengah sholat ada hal yang tidak diinginkan menimpa orang yang sholat. Misalkan, ada petani yang sholat di pinggir sawahnya, lalu ia mendapati seekor ular mendekat saat sholat mau dilaksanakan. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah berhenti sejenak dari sholat, membunuh ular tersebut, atau apa tindakan yang tepat sebagaimana yang diajarkan syariat dalam menyikapi hal demikian? Dalam menjawab hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda seperti disebutkan dalam kitab Bulughul Al-Maram halaman 46. "Bunuhlah oleh kalian 2 hewan hitam saat sholat, yakni ular dan kalajengking." Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan instruksi pada para sahabatnya agar membunuh kedua hewan tersebut walaupun dalam posisi sholat. Tentunya jika ular dan kalajengking tersebut mengancam keselamatan kita, dalam artian keduanya mendekat pada kita yang sedang sholat dan terlihat mau mematok atau menyengat kita. Dalam hadis tersebut, ular dan kalajengking disifati dengan warna hitam. Namun bukan berarti ular yang berwarna selain hitam tidak boleh dibunuh. Ular dengan warna apapun tetap harus dihindari atau dibunuh ketika sudah mengganggu. Bahkan, bukan hanya ular atau kalajengking, semua hewan buas yang mengganggu salat kita dan mengancam keselamatan kita juga harus dibunuh. Secara ijmali, hadis tersebut hanya memberikan pengertian tentang instruksi membunuh ular atau kalajengking. Namun secara tafsili, setidaknya ada 3 kesimpulan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ibanatul Al-Ahkam, jilid 1 halaman 321 sampai 322. Dari hadis tersebut yaitu, pertama, kita diminta untuk menolak kemudaratan atau mara bahaya yang mengancam kita, baik di dalam maupun di luar sholat. Bukan hanya dari ular atau kalajengking, tapi semua hal yang berbahaya pada keselamatan kita. Kedua, dengan perintah membunuh ular dan hadis tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang berulang-ulang dan banyak ketika dalam kondisi darurat tidak membatalkan sholat, sebagaimana dalam sholat khauf, sholat karena takut atau dalam keadaan perang berkecamuk. Ketiga,
bolehnya membunuh ular dan kalajengking, begitu juga dengan yang sejenis keduanya, tanpa ada kemakruhan sama sekali, baik membunuhnya dengan sekali pukulan atau lebih. Dalam artian, sama saja membunuh dengan gerakan yang sedikit ataupun banyak. Pendapat ini disampaikan oleh mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Hanya dalam mazhab Maliki dimakruhkan apabila tidak ada niatan untuk membunuh keduanya, ular dan kalajengking dan yang sejenisnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, apabila membutuhkan gerakan yang banyak, maka sholatnya menjadi batal. Adapun kisah lainnya tentang Saja'ul Ukra, ular mengerikan, teman kubur orang yang melalaikan sholat. Na'udzubillah min zalik. Saja'ul al-Akra adalah sebutan untuk ular mengerikan yang menjadi teman di alam kubur. Ular ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang-orang Muslim yang melalaikan sholat. Perintah mendirikan sholat termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sholat juga menjadi ibadah wajib yang harus dikerjakan seorang Muslim. Ketika meninggalkan sholat dengan sengaja, maka balasannya adalah azab pedih yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melalaikan sholat di alam kuburnya akan ditemani oleh seekor ular yang bernama Saja'ul al-Akra atau disebut juga Suja al-Akra. Kabar tentang adanya ular mengerikan bernama Saja'ul Akra seringkali didengungkan di atas mimbar ataupun muncul di banyak buku dan website. Saja'ul Akra disebut sebagai sang teman kubur orang-orang yang melalaikan sholatnya. Inilah salah satu dari beberapa jenis siksa kubur yang mengerikan. Di dalam kubur yang gelap, Saja'ul Akra akan muncul menjumpai seorang yang saat hidupnya gemar meninggalkan sholat. Suaranya menggelegar bak halilintar, berkata kepada si pelalai sholat, "Aku diperintahkan untuk memukulmu karena kau meninggalkan sholat dari subuh ke zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan maghrib ke isya hingga subuh." Saja'ul Akra kemudian memukul dengan keras, lantas memukul hingga hari kiamat kelak. Penampakan si ular sangatlah mengerikan, berukuran besar, matanya dapat memancarkan api, tangan dan kukunya terbuat dari besi, dan membawa alat pukul dari besi pula. Hadis yang menyebutkan tentang Saja'ul Akra sangatlah panjang. Disebutkan bahwasanya hadis tersebut datang dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk sholat 5 waktu, maka Allah akan muliakan dirinya dengan 5 perkara. Diangkat darinya kesempitan, diangkat darinya asap kubur, diberikan kitab catatan amalnya dari arah sebelah kanan, dan ketika melintas Shiratul Mustaqim seperti kilat menyambar, dan dimasukkan surga tanpa hisab. Dan barang siapa meremehkan sholat, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 15 perkara. 6 siksa di dunia, 3 siksaan ketika mati, 3 siksaan ketika masuk ke liang kubur, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya, akhirat, dan seterusnya hingga sampai pada dalam kuburnya terdapat ular yang bernama Saja'ul Akra yang akan menerkamnya karena menyia-nyiakan sholat. Ular itu akan menyiksanya yang lamanya sesuai dengan waktu sholat. Hadis riwayat Ibnu Hajar. Sayangnya menurut para ulama, hadis tersebut lemah riwayatnya atau doif, bahkan palsu, maudu. Ibnu Jauzi memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya Al-Maudu'at yang berisi hadis-hadis maudu atau palsu. Imam Asyuyuti pula sependapat
dengan Ibnu Jauzi yang menilai hadis tersebut sebagai hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar juga menyebut hadis tersebut dalam kitab mereka sebagai hadis palsu. Imam Az-Zahabi berkata, yang nampak hadis ini batil, di mana kemunculan hadis datang dari pemalsuan yang dilakukan oleh sebagian pengikut Thariqah As-Sufiyah. Penyakitnya, cacatnya jalur hadis ada pada Muhammad bin Ali bin Abbas, Ali Abi Bakar bin Ziyad, An-Naisuburi, Mizayul Itidah. Riwayat sahih tentang orang yang meninggalkan sholat. Terlepas dari penilaian para ulama tentang hadis Sajaul Aqra, ada banyak sekali dalil yang menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, dibanding berdebat mengenai kepalsuan hadis di atas. Alangkah baiknya seorang muslim mencukupkan diri dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang jelas kesahihannya. Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyiakan sholat. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Rabb Ta'ala juga berfirman, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kerugian. Quran Surat Maryam ayat 59. Adapun dengan hadis sahih, Rasulullah SAW seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara orang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Sauban, maula Rasulullah. Beliau SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Ibnu Qayyim menyebutkan, seorang yang meninggalkan sholat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar. Lebih besar dari dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh, dosa mengambil harta dengan batil, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras. Meninggalkan sholat akan mendapat konsekuensi hukuman Allah, kemurkaannya, serta akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bukan termasuk orang yang meninggalkan dan melalaikan sholat. Ya Allah, jadikanlah kita semua orang yang tetap mendirikan sholat. Balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam kitab Irsyadul Al-Ibad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Seluruh siksaan ini terdiri dari siksa di dunia, siksa di alam kubur, hingga siksa di neraka. 6 siksaan di dunia. 1. Dicabut keberkahan umurnya. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesalihan di wajahnya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. 4. Doanya tidak akan dikabulkan. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang solih. 6. Akan dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan ketika meninggal. 1. Mati dalam kondisi terhina. 2. Mati dalam kondisi lapar.
3. Mati dalam kondisi haus yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak mungkin dapat menghilangkan dahaganya. 3. Siksaan di alam kubur. 1. Kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. 2. Ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup berkelimpangan di atas bara. 3. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Asyuja al-Aqra. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur. 1. Hisab yang berat. 2. Dibenci Allah. Dan 3. Dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Sauban Maula Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan." Hadis riwayat At-Tabari. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.